orang-orang benar, orang-orang jujur, meskipun ada satu masa mengalami kendala, disingkirkan, didiskreditkan, namun karena berpegang kepada kejujuran dan kebenaran, maka Tuhan tetap membela orang yang benar dan jujur tersebut. Shalom saudara, seorang bernama Michael, karyawan yang bekerja di Departemen Keuangan di perusahaannya, dipanggil oleh pimpinannya dan pimpinannya minta untuk dia bisa menyusun sebuah laporan keuangan yang berindikasi keuntungan besar. Karena ada perusahaan lain yang mau mengakuisisi dan mau mengembangkan perusahaan ini. Dan Michael minta 3 hari untuk memikirkan itu. Dan pada hari ketiga dia datang kepada pimpinan dan katakan dia tidak bisa mengerjakannya karena itu bertolak belakang dengan hati nuraninya. Karena dia seorang Kristen, dia tidak bisa mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak benar dan tidak jujur. Singkat kata, pimpinannya tidak senang akan keputusan Michael dan dia dipindahkan di bagian yang kurang baik, yaitu daerah bagian gudang begitu. Dan Michael di sana kurang lebih 2 tahun dan perusahaan berjibaku sedemikian rupa karena prakteknya dikerjakan dengan tidak baik. Akhirnya Bapak Ibu, perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan diakuisisi oleh pemilik baru. Dan ketika pemilik baru mengakuisisi, dia mendengar kisah Michael dan Michael dipanggil Bapak Ibu dan ditawarkan posisi untuk menangani keuangan perusahaan dengan bertanggung jawab dan dengan total. Dari cerita ini kita dapatkan bahwa orang-orang benar, orang-orang jujur, meskipun ada satu masa mengalami kendala, disingkirkan, didiskreditkan, namun karena berpegang kepada kejujuran dan kebenaran, maka Tuhan tetap membela orang yang benar dan jujur tersebut. Saudaraku, dalam Amsal 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan menolong orang yang jujur dan membela mereka yang tidak bercela lakunya. Perhatikan ayat ini, Tuhan menolong orang yang jujur. Kata menolong itu adalah sebuah kondisi yang terjadi dalam kondisi yang kurang baik, baru ditolong, baru dibantu. Dengan kata lain, orang-orang jujur akan ada waktunya mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak baik, kurang baik dalam hidupnya. Namun Alkitab katakan tidak selamanya kondisi yang tidak baik, yang kurang menguntungkan akan menimpa orang jujur karena ada Tuhan. Sang pemegang kebenaran itu akan menolong mereka, membela mereka, dan mengangkat mereka di dalam kehidupan mereka di masa-masa ke depan. Bapak Ibu yang bekerja di dalam dunia usaha bisnis, dalam perusahaan-perusahaan, kadang-kadang ada godaan-godaan tentang kejujuran kebenaran. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak kerjakan sistem lain yang coba menjebak kita, kalau kita tidak ikuti orang lain yang coba mengkondisikannya. Namun Alkitab katakan, ingatkan kepada kita Bapak Ibu, tetap pegang kejujuran dan kebenaran. Walaupun sepertinya dunia akan mengesampingkan kita, memojokkan kita, Alkitab katakan Tuhan akan tolong saudara, Tuhan akan bela saudara, dan Tuhan akan angkat saudara. Tuhan berkati.